Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Amalia dari Prodi Matematika semester 5. Di sini saya akan membahas tentang pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. A. Pengertian masalah dan pemecahan masalah. Yang pertama, masalah. Terjadinya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, antara apa yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan, antara apa yang telah diketahui dengan apa yang ingin diketahui. Proses bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi disebut proses memecahkan masalah. Masalah dalam pembelajaran matematika adalah suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan atau sudah diketahui. B. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalahnya. Pemecah masalah atau siswa harus dapat menentukan dengan jeli apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Catat hal-hal penting, buat tabelnya, buat sketsa grafiknya. Ini dilakukan untuk mempermudah memperoleh gambaran umum penyelesaiannya. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaian. Pemecah masalah menyusun aturan-aturan atau tata urutan kemungkinan pemecahan masalah, sehingga tidak ada satupun alternatif yang terabaikan. 3. Melaksanakan rencana. Dan yang keempat, menafsirkan hasilnya atau memeriksa kebenaran hasil. C. Beberapa strategi pemecahan masalah. Yang pertama, mempermudah atau menyederhanakan bentuk persoalan sehingga yang pada mulanya sulit diterima menjadi mudah dipahami. Yang kedua, mencoba-coba atau strategi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum penyelesaian. Untuk itu, diperlukan analisis yang tajam dari seorang pemecah masalah. Yang ketiga, membuat diagram. Untuk membantu mempermudah memahami masalah agar didapatkan gambaran penyelesaian. 4. Mencobakan pada soal yang lebih sederhana. 3. Membuat diagram. Untuk membantu mempermudah memahami masalah agar didapatkan gambaran penyelesaian. 4. Mencobakan pada soal yang lebih sederhana. Strategi ini berkait dengan penggunaan contoh-contoh khusus yang lebih mudah dan lebih sederhana, sehingga gambaran umum penyelesaian masalah akan lebih mudah dianalisis dan akan lebih mudah ditemukan. 5. Membuat tabel. Membantu jalan pikiran menganalisis permasalahan sehingga tidak hanya dibayangkan dengan kemampuan otak yang terbatas. 6. Menemukan pola. Mencari keteraturan sehingga ditemukan penyelesaiannya berdasarkan keteraturan yang ditemukan. 7. Memecah tujuan umum yang hendak dicapai untuk beberapa tujuan bagian sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. 8. Memperhitungkan setiap kemungkinan. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh para pelaku selama proses pemecahan masalah berlangsung, sehingga dapat dipastikan tidak akan ada satupun alternatif yang terabaikan. 9. Berpikir logis. Penggunaan penalaran ataupun pengambilan kesimpulan yang sah atau valid dari berbagai informasi atau data yang ada. 10. Bergerak dari belakang. Dimulai dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai dan yang ditanyakan lalu menyesuaikannya dengan yang diketahui. Sebelas, mengabaikan hal-hal yang tidak mungkin dari berbagai alternatif yang ada.
alternatif yang sudah jelas-jelas tidak mungkin agar dicoret sehingga perhatian tercurah sepenuhnya untuk hal-hal yang masih mungkin digunakan. D. Beberapa contoh masalah untuk siswa SLTP dan guru. 1. Pola A, B, B, C, 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 D, 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 A, B, B, C, 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 D, 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 A, B, B, C, 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 D, 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 D. Berulang sampai tak hingga. Huruf apakah yang menempati urutan kedua, pangkat 2, dan 3, pangkat 3? Yang kedua, diketahui A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Tunjukkan bahwa A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 sama dengan 3 ABC. Yang ketiga, buktikan bahwa N kurang 1 dikali N pangkat 3 ditambah 1 senantiasa habis dibagi 6. Untuk semua bilangan asli N lebih dari 1. Implikasinya pada pembelajaran matematika. 1. Menurut W. W. Sawyer dalam bukunya Mathematician Guide yang dikutip oleh Jacobs 1982, pengetahuan yang diberikan atau diinformasikan langsung kepada siswa kurang dapat meningkatkan kemampuan bernalar siswa. Jadi, hanya bisa melatih kemampuan mengingat. Yang kedua, kemampuan berpikir yang didapat ketika siswa memecahkan masalah akan mampu ditransfer atau digunakan ketika menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, para siswa berkesempatan untuk bereksplorasi atau menyelidiki teorema, rumus, dalil, dan konsep diperoleh sendiri, tidak disuguhi yang sudah jadi. Yang keempat, membiasakan siswa mengerjakan soal yang penyelesaiannya tidak lagi melalui prosedur rutin semata, tetapi menggunakan kemampuan berpikir kritis, logis, rasional, dan menantang. Yang kelima, proses pembelajaran di kelas yang mengkondisikan siswa untuk belajar memecahkan dan menemukan seperti ini akan membuat para siswa melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu. F. Beberapa indikator pemecahan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Yang ketiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah atau sejenis dan masalah baru dalam atau di luar matematika. 4. Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal. Yang kelima, menggunakan matematika secara bermakna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.